Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah yang ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul dipalu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul dipalu. Dipukul dipalu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus salam dan rindu kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pemirsa Padang TV, kembali kami hadirkan untuk Anda indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim. Dan seperti Anda lihat, alhamdulillah saya bersama rekan-rekan Padang TV, Gubernur Sumatera Barat dan keluarga besar PT Semen Padang sudah berkumpul bersama di Wisma Indarung PT Semen Padang untuk menyaksikan dan menyimak secara seksama tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Profesor Haji Irwan Prayitno. Dan tema pada kesempatan kali ini adalah berkah berzakat. Bagaimana berkah berzakat akan diuraikan secara lebih rinci oleh Gubernur kita dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim. Ramadan merhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Dirut PT Semen Padang, Bapak Munadi Arifin,
beserta seluruh jajarannya, dan juga hadir pada kesempatan ini Bapak Komisaris Utama Askrida, Bapak Suirman, dan juga ibu-ibu dan bapak Majelis Taklim. Kita awali dengan syukur kepada Allah atas nikmatnya iman, Islam, dan juga persaudaraan. Dan juga kita bersyukur kepada Allah atas begitu banyaknya rezeki dan juga pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan menyampaikan tentang zakat atau juga bisa infak dan sodako. Ya. Kalau infak dan sodako itu memang tidak diwajibkan dalam arti perintah langsung untuk mengeluarkan uang dari kita untuk kepentingan asnaf penerima zakat atau mustahik. Karena kalau infak dan sodako itu bisa siapa saja. Wa mimma razaqnahu yunfikun gitu ya. Dan dari rezeki yang kamu dapati kamu infakkan. Nah itu artinya umum kita bisa melakukan kegiatan berinfak begitu. Kemudian kalau zakat memang sudah ada aturan siapa-siapa yang mesti berzakat. Mungkin pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan kenapa kita harus berbagi kepada masyarakat dalam bentuk materi. Kita beri uang dalam bentuk infak dan sodakoh dan juga zakat. Ternyata di balik zakat itu banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak kita duga. Karena dengan berzakat itu bersih harta kita. Dan kemudian dengan zakat itu suci jiwa kita. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari hartamu untuk infak, untuk zakat, yang nantinya uang itu yang kita miliki karena kita sudah berzakat, Allah akan bersihkan. Dan kemudian Allah akan sucikan jiwa kita. Dan bahkan Allah akan tenangkan jiwa kita. Nah, apa ya hubungannya antara kita berzakat, berinfak, bersodakoh, kemudian hati tenang. Jiwa kita bersih, suci, uang pun bersih. Apa kaitannya? Ngasih uang, jiwa tenang. Kok nggak nyambung gitu? Bapak Ibu, kita dapat uang itu dari siapa? Dapat uang dari siapa? Dari Pak Munadi. Dari Tuhan Pak Munadi. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Banyak dalil-dalil yang lain mengatakan Allah sebagai Ar-Razik, Allah pemberi rezeki. Jadi uang yang kita peroleh dari Allah sebagai pemberi rezeki. Bisakah kita menentukan uang berapa kita dapat? Bisa? Oleh karena tidak bisa, maka yang bisa menentukan hanya Allah saja. Kita bekerja, apa udah dapat gaji? Betul, dapat gaji, pasti gajinya. Tapi dalam kehidupan 1 bulan itu, Allah tetap memberikan berbagai peluang-peluang, rezeki-rezeki yang beragam bentuknya. Yang itu juga merupakan dari pemberian Allah. Nah, uang gaji dari Allah yang berikan rezeki. Apakah uang yang kita peroleh 1 bulan gaji 2 juta, gaji 3 juta, itu betul-betul uang itu sesuai dengan sebenarnya, misalnya sesuai dengan aturan. Misalnya masuk jam 8, begitu kan kontraknya Pak Munadi ya? Masuk jam 8, masuk jam berapa sini? Masuk jam berapa? Jam 8, pulang jam 5 sore. Masuk jam 8, pulang jam 5. Sabtu Minggu libur ya. Nah, sama 1 bulan.
mungkin kita terlambat datangnya. Jam 8:30. Mungkin pulangnya cepat, jam 4:30. Mungkinkah itu bagi pegawai? Bisa saja terjadi. Tapi gaji kita penuh apa kurang? Kurang. Oke, satu. Kemudian kalau seandainya kita bekerja tidak memenuhi kehendak pimpinan untuk menyerahkan laporan, mengerjakan tugas-tugas. Kemudian dalam kita bekerja, kadangkala kita ngomongin orang. Mungkin nggak kita ngomongin orang? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam 1 bulan kita bekerja yang sebetulnya komitmennya kita demikian, dapat gaji sebesar ini, kadangkala yang kita kerjakan itu tidak sesuai. Bahkan ada di tempat yang lain, mungkin dia terlambat, gajinya tetap. Di PNS tuh Pak Muradi, pegawai Pemda itu rata-rata datang terlambat, pulang cepat, gaji tetap. Kemudian datang sudah terlambat, nggak kerja, baca koran dulu. Padahal dia digaji untuk bekerja. Iya Pak, kan kerajo Pak, kerajonya baca koran. Baku betul, kan apa pernah nyabi? Kok kerajonya baca koran saya mah kan betul. Kerajonya baca koran saya mah di balian kawak ya. Kan batu Pak, koran baca koran pun kerajujo gitu. Itu kan mengeles gitu. Saya mau jual anak-anak. Kamu nggak kerja, tidur aja. Ya kan kata Bapak juga bilang, kerjanya tidur aja. Jadi kerja. Oke. Perbuatan kita dalam 1 bulan. Bisa jadi ada yang kurang-kurang. Bisa jadi kita bekerja dengan cara tidak baik. Tidak ikuti aturan, tidak ikut syariah. Sementara kompensasinya, gajinya sama. Berarti uang yang kita peroleh itu tidak sesuai dengan komitmen. Tidak sesuai dengan kontrak. Itu satu diantaranya rezeki yang kita peroleh tidak sesuai dengan perjanjian. Kita dapat bulat. Berarti uang kita nggak bersih. Mesti dibersihkan uang kita. Dengan cara berinfak, bersedekah dan zakat. Maka kata Allah, waktu tohiruhum, dibersihkan. Waktu zakihim, disucikan. Nah, oleh karena itu, apa yang Allah sebutkan? Ya yuhalladzina amanu amfiku. Hai orang yang beriman, berinfaklah. Dari mana? Maka sabtum. Dari apa-apa yang kamu peroleh. Dan kemudian juga wa mimma rozakna lahum min ard, dan apa-apa yang kamu peroleh dari bumi. Jadi kasabtum, dari pekerjaan penghasilan kita berinfak. Dari kita sumber daya alam, dari pertanian, peternakan, perkebunan, dari apapun yang ditumbuhkan oleh Allah, kita infakkan. Jadi kita disuruh untuk mengeluarkan uang, membersihkan apa yang kita peroleh dengan cara membuang atau mendistribusikan sebagian uang kita kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu, sudah kita keluarkan uang kita. Kalau kata Allah dijanjikan bersih. Suci jiwa kita. Misalnya bagaimana? Tidak muncul kegelisahan jiwa karena uangnya sudah bersih. Hati disucikan, muncul ketenangan jiwa. Tapi ada orang, uangnya banyak, tidak pernah berzakat, padahal dia wajib untuk berzakat. Lihat kehidupannya. Uangnya banyak, rasanya susah. Tidak senang, tidak bahagia, gelisah, resah. Siapakah yang membuat dia gelisah, resah? Karena uangnya panas. Dibeliin ke motor, motornya rusak-rusak. Dibeliin ke mobil, mobilnya mogok. Dibeliin rumah, rumahnya gede, terasa kecil, sempit, berantem dulu sama istri. Dibelikan AC, masih panas juga, padahal udah dingin. Kenapa dia begitu? Karena tidak berkah, dia tidak berzakat. Hartanya banyak di mana-mana. Investasi tanah, investasi rumah. Tapi kurang terus.
Bapak Ibu, pernahkah ada mendengar orang kaya raya tapi kurang terus? Dia cari segala macam, sampai ke haram-haramun dia cari, yang kecil-kecil dia cari dengan menghalalkan semua cara, melanggar syariat, melanggar aturan. Uang udah banyak, kurang terus, dapat sedikit marah-marah. Dapat banyak gak bersyukur. Orang begitu banyak Bapak Ibu. Coba, apa bedanya uang banyak rasa susah dengan orang gak punya uang susah? Kan sama aja dengan orang gak punya uang. Betul Bapak Ibu? Dia punya uang banyak, tapi kurang terus. Itu banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak berzakat. Uangnya tidak dibersihkan, nggak disucikan. Kotor yang dia makan. Tapi Allah Maha Adil. Kita keluarkan uang bersih, uang kita menjadi berkah. Tapi kalau seandainya dia tidak buang uangnya untuk berzakat, uangnya diambil 10 juta, dia dikeluarkan sedikit pun untuk berzakat, uangnya berkurang nggak Bapak Ibu? Uangnya akan berkurang juga, itulah keadilan Allah. Di mana kurangnya? Dia nggak berzakat, nggak kurang. Kurangnya uang 10 juta dibelikan makan minum untuk anak istrinya. Karena uangnya nggak berkah, nggak bersih, nggak suci jiwanya. Uangnya 10 juta nggak dikeluarin zakatnya, dibelikan makan minum, anaknya sakit. Pergi berobat, keluar uangnya. Motornya rusak, keluar uangnya. Beli bensin untuk motor dan mobil, habis. Kalau orang yang berzakat, saya mau ke rumah Pak Sumarsono. Uang saya sudah saya bersihkan dengan zakat. Sekali datang ke rumahnya cuma 5 menit, nyampe ketemu. Alhamdulillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Si Fulan mau pergi ke rumah Sumarsono. Uangnya nggak dizakatin, muter-muter nyari nggak ketemu rumah Sumarsono. Udah datang ke rumahnya, nggak ada lagi Sumarsono. Bensin habis karena tidak berzakat. Allah punya jalan untuk membuat kita habis uang kita dan membuat uang kita kurang. Karena adil, uangnya bukan uang kita lagi, udah uang hak orang. Jadi kalau kita berzakat itu Bapak Ibu, jangan bikin uang kita, jangan. Ini udah uang orang yang kita pegang dari usaha kita yang kita peroleh. Maka sabtu apa-apa yang kita peroleh dari usaha kita, itu kita keluarkan. Udah punya orang, kalau nggak dikeluarkan, Allah yang mengeluarkan. Sakit, mogok, hilangnya, ini tuh. Sepeda hilang, sepatu hilang. Karena nggak berkah. Nah jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Allah memberikan. Bahkan dalam Al-Quran itu ya. Dalam surah Al-Baqarah, beberapa ayat. Kalau kita berinfak, berzakat itu, ibarat satu butir menjadi 7 cabang. Setiap cabang itu menghasilkan 100 butir. Jadi satu menghasilkan berapa itu? Berapa butir? 700. 700 kali lipat. Jadi jangan berpikir, Mbak, pitiawa keluar. Tidak keluar, tidak habis, tidak berkurang. Nah Bapak bertanya, malu enggak berkurang pitiambu 10 juta, dikurangi 2,5%, sekian rupiah. Kan berkurang itu Pak. Kok kata Bapak enggak berkurang? Secara nominal berkurang. Pak maksudnya, nominalnya 10 juta, dikurangi taruhlah 250.000, jadi 9 juta, 250.000 berkurang kan? Betul nominalnya? Berkurang. Tapi karena dia berzakat, uang 9 juta, 750.000 nilainya, value-nya bisa lebih dari 10 juta rupiah. Baku batu itu Pak, hitung-hitungannya. Kalau orang yang tidak berzakat 10 juta bisa jadi tinggal 5 juta habis duitnya. Kenapa tadi orang berzakat menjadi 9 juta, 250.000 bisa lebih tinggi dari 10 juta? Karena berkahnya. Ambo, kawan Ambo yang ikut tidak berzakat, Ambo berzakat. Sama-sama pergi ke rumah makan. Inyo makan tabayya 100.000. Ambo makan tabayya 25.000. Keluar ruangan Ambo kanyang, alhamdulillah. Kawan Ambo keluar mengupe-upe. Wendih 100.000 aku. Dia marah. Ya kan? Kenapa?
Dikerjain sama Allah, dalam tanda kutip begitu. Akhirnya dia uangnya habis 100 ribu. Saya cuma 25 ribu. Makan kenyang, dia kenyang, tapi dia menggumel. Sampai depan pintu mobil, sopir dimarahi. Dibuka pintu dibanting. Sampai di kantor, disapa oleh Pak Muradi. Cemburut. Pak Muradi bingung. Pintu dibuka, dibanting. Wah, itu gara-gara dia enggak berkah. Belum lagi uang untuk ini itu habis tetek bengek. Sakit lah, apalah segala macam. Nauzubillah. Karena tidak berkah. Allah kan keluarkan, karena itu bukan uang kita. Nah, sudah begitu keuntungannya membersihkan, mensucikan. Dan bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihat wa aqamus sholata wa atauz zakata lahum ajrun. Ya, padanya diberikan ajrun. Apa namanya? Ajrun ini balasan yang banyak. Inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi orang yang berinfak tuh diberikan balasannya setimpal, diberikan kelipatan-kelipatan sampai 700 kali kita mendapatkan kebaikan dan bahkan rezeki bertambah-tambah. Dan orang itu tidak sedih, tidak duka cita dan tidak rugi. Begitulah orang yang berzakat. Mau nggak Bapak Ibu kita berzakat dan berinfak? Mungkin kalau berzakat, saya belum siap karena belum muzaki, uang saya nggak cukup. Ya udah berinfak. Oh, infak nunggu kaya dulu? Tidak ada infak nunggu kaya. Bapak dapat duit berapa satu hari? 10 ribu Pak. Sebulan berapa? 300 ribu. Ya infakkan sedikit. Nunggu kaya? Tidak. Kalau Bapak Ibu ingin kaya dalam arti materi yang berkah, berinfak banyak-banyak. Allah akan berikan balasan yang begitu banyak kepada kita. Berinfak banyak-banyak. Berikan ajrun. Balasan yang banyak. Berlipat ganda. Bahkan sampai 700 kali. Dan perbuatan baik pun secara umum kita diberikan kompensasi 10 kali lipat. Kadang-kadang Bapak Ibu, orang berinfak, berzakat. Kalau zakat wajib, infak tidak. Tapi arti gini, kalau zakat ada aturannya sampai 1 nisab. Kalau infak dalam arti umum biasa saja. Karena dalam Al-Quran zakat juga biasa disebut dengan kata-kata infak juga. Tapi saya ingin gabungkan antara ini supaya orang yang tidak berzakat pun berinfak begitu. Karena sama juga dia mendapatkan manfaatnya, kebaikannya. Dahsyatnya berzakat bisa menyembuhkan orang sakit. Ini kadang-kadang enggak. Tapi ada hadis yang sahih, Pak, Bu. Orang sakit di zaman Nabi nggak sembuh-sembuh, kesana kemari pergi berobat, terus disuruh oleh Rasulullah berinfak dan sedekah dan kemudian berzakat. Akhirnya sembuh. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang menentukan. Sakit sembuh Allah yang menentukan. Sehingga ketika kita mengikuti perintah Allah, Allah berikan balasan sesuai dengan permintaan doa kita. Itu semoga anak kita sembuh. Apakah kita berinfak, berzakat, mengeluarkan uang, kita menjadi rugi, Bapak Ibu? Kalau dia pengusaha pedagang semakin bangkrut, kalau kita pegawai berkurang kehidupan kita sebulan, tidak sama sekali. Bapak Ibu lihat ya, saya perhatikan betul. Para pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha yang dia itu berzakat. Sukses, dagangannya laku terus, untungnya besar terus, bertambah dia nyumbang. 1 juta, 10 juta, 100 juta, dia sumbangkan. Buat masjid, buat ini dan sebagainya, dalam bentuk sedekah, membantu orang-orang yatim piatu dalam bentuk infak. Berzakat kepada orang-orang yang sesuai asnafnya, yang miskin dan sebagainya, diberikan, bertambah. Tapi orang yang bakhil, orang yang pelit, Allah pun pelit memberikan rezeki pada yang bersangkutan. Lihat contoh saja. Saya juga kadang-kadang perhatikan teman-teman saya sendiri. Ketika berinfak, uangnya dikit dikeluarin. Ada teman saya banyak. Dan selalu begitu saya perhatikan.
Tapi setelah saya lihat pula kehidupannya, orang yang berinfak banyak, hidupnya, rezekinya banyak. Yang pelit-pelit juga dapat rezekinya, sedikit. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita, tapi sebetulnya sesuatu itu telah Allah berikan kebaikan kepada kita yang begitu banyak. Oleh karenanya jangan sampai kita merasa segan, sungkan, malas, dan berat untuk mengeluarkan uang. Karena sebetulnya dengan kita memberikan uang, apalagi uang itu dalam bentuk zakat, selain itu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bahkan ada dalam rukun Islam kita untuk berzakat. Bahkan di zaman Nabi, di zaman Khalifah Umar, ketika yang tidak berzakat itu diperangi, karena kaitannya kata-kata ayat zakat tadi dengan ayat beriman, beramal soleh dan sholat. Nyambung semuanya ayatnya. Maka ditafsirkan kalau nggak berzakat dia tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak sholat. Diperangi. Begitu untuk memelihara agar rakyat muslim itu berzakat yang mampu. Dan kemudian dampaknya tidak hanya pada pribadi. Tadi saya bicara dampak kepada pribadi saja. Hati bersih, jiwa suci. Kita diberikan berlipat-lipat sampai tertutus sekali kebaikan. Kemudian uang kita berkah sehingga bisa termanfaatkan dengan apapun yang kita pakai. Dengan nikmat rasanya, enak rasanya. Hidup kita selamat dengan kita berzakat dan berinfak. Tapi ternyata secara sistem kenegaraan, zakat itu ternyata membuat ekonomi di sebuah negara, di sebuah daerah menjadi maju. Di zaman Nabi dicontohkan di Madinah ada namanya Baitul Mal. Dan pada zaman Nabi dengan zakat yang berjalan, Baitul Mal yang efektif mengoperasikan zakat kepada mereka-mereka yang mustahik, itu ekonomi hidup, tidak ada yang miskin dan juga sejahtera. Karena dengan uang itu, zakat itu bisa memunculkan pemberdayaan ekonomi, kerakyatan, pemberdayaan kesejahteraan dan membuat mereka hidup makmur dan sejahtera. Sehingga zakat itu tidak hanya berbagi dalam arti sederhana, tapi juga memberdayakan ekonomi. Itu sudah dicontohkan. Kita di Indonesia, kalau semua orang Islam yang mampu berzakat, itu mungkin triliunan kita bisa kumpulkan. Cuman yang disayangkan, masih banyak di antara kita yang enggan untuk mengeluarkan uang berzakat. Jangankan berzakat, infak saja yang sedekah malas mengeluarkan. Apalagi di bulan Ramadan itu banyak sekali pahala yang Allah berikan ketika kita banyak beribadah, termasuk kita berinfak, bersedekah dan juga berzakat di bulan Ramadan. Kita hitungannya setahunnya sampai dengan bulan Ramadan, tahun depan lagi di bulan Ramadan. Berinfak dan berzakat keluarkan, banyak pahalanya. Jadi sebetulnya nilai-nilai Islam yang diperintahkan kepada kita itu tidak ada satupun yang membuat kita susah. Tidak ada yang membuat kita menjadi rugi. Tidak ada sesuatu yang mengena kepada kita itu menjadi rusak. Tapi semuanya yang Allah berikan untuk kebaikan kita. Cuman yakin enggak? Bapak Ibu, ada contoh banyak. Pegawai yang dihitung-hitung kalau dengan jumlah gajinya dikali dengan bulan setahun 2 tahun, nggak bakalan dapat beli motor dalam waktu 5 tahun. Tapi orang ini rajin bersodakoh, berinfak. Sampai temannya mengkritisi, kamu cukup aja enggak buat kehidupan kamu bersodakoh terus kepada orang. Dia jawab dengan senyum. Akhirnya Allah melihat, Allah Maha Adil dan tahu orang tersebut dapat bonus. Di pekerjaannya dikasih motor. Allah menggerakkan hatinya. Ada juga keluarga dekat saya. Saya pun bertanya, Bu, mangga tadi ke situ. Itu mantan kopi, minuman dan kue. Ke siapa? Nggak tahu tuh, ada aja orang yang lagi kerja ke sawah. Rutin dia. Jadi ibu ini merasa
Kasihan melihat orang bekerja di belakang rumahnya ada sawah, tapi nggak ada minuman, dikasih minuman. Karena air putih. Terus dia pernah nyebut sama saya, dia mau beli mobil, tapi nggak cukup duitnya. Ternyata alhamdulillah anak saya ngebuka di internet, dibuka nama ibu tersebut di BCA, dapat hadiah mobil Innova. Alhamdulillah. Ini nyata. Mungkin Bapak Ibu, kalau nggak salah Ustadz Arifin Ilham ya, kalau bicara begini banyak sekali contoh-contohnya. Testimoni banyak sekali. Testimoni, pengakuan orang-orang yang dia yakin betul dengan infak, dengan sodako, dengan zakat, memberikan banyak kebaikan kepada dia. Tidak ada satupun yang rugi buat dia. Sumbangkan saja uang kita, banyak-banyak saja. Tidak bakal habis. Selama uang yang kita sumbangkan untuk masjid, untuk orang miskin, untuk yatim piatu, untuk siapa yang membutuhkan, kita bantu. Allah berikan ajrun, Allah berikan balasan, Allah berikan kebaikan, Allah berikan suatu kompensasi yang begitu banyak. Nah kadang-kadang kan kita berpikir uang keluar habis, angkanya berkurang, tapi value-nya, nilainya bertambah karena berkahnya. Jadi berkah itu berdaya guna, berlipat ganda manfaatnya, itu berkah. Dengan uang yang ada, kita bisa buat apa-apa. Tapi uang banyak tidak berkah, tidak bisa buat apa-apa. Bahkan dia merasa kurang terus. Nah ini manfaatnya untuk membersihkan. Makanya ada waktu tohirim, membersihkan, waktu zakihim, mensucikan. Jiwa kita disucikan, sehingga kita bisa tenang. Dampaknya, kalau kita berzakat, berinfak, pribadi kita tenang, dipakai untuk makan anak-anak kita, anaknya sehat. Pergi ke sekolah juara semuanya. Ada kawan saya juga, dia tidak berzakat. Hidupnya susah, kurang terus. Ada aja uang yang keluar macam-macam. Suatu saat dia lapor kepada saya, Pak Gub, alhamdulillah setelah saya berzakat, uang saya walaupun angka yang diperoleh cukup, tapi kok bisa menghidupi keluarga. Keluarga pun senang, alhamdulillah, bahagia. Dan tidak ada kurang-kurang tiap bulannya. Padahal yang diperoleh sama dengan yang dulu, cuma dulu nggak berzakat, sekarang berzakat. Percaya nggak Bapak Ibu? Kalau nggak percaya, coba. Yang percaya, teruskan. Janji nak? Apalagi bulan Ramadan sekarang ini. Mari, kita jangan ragu, jangan bakhil, jangan pelit, karena Allah Maha tahu dengan apa yang dikerjakan. Dan ayat-ayat Al-Quran tadi. Dan hadis Nabi menyuruh kita juga untuk berzakat, bahkan jadi rukun Islam. Itu rukun Islam yang keberapa itu ya, zakat tuh? Yang keempat. Bisa juga yang keempat, bisa juga yang ketiga. Ya, jadi ada hadis yang menyebutkan yang ketiga, ada juga yang keempat. Tapi sama-sama di rukun Islam. Wajib enggak rukun Islam itu? Wajib. Jadi jangan zakat untuk orang, tapi zakat untuk kita. Oh, berzakat enggak kita. Kita dulu untuk berebut, berfastabiqul khairat, untuk mencari kebaikan. Karena dengan berzakat juga kita akan mendapat kebaikan. Kalau kita belum cukup uang untuk berzakat, berinfak dan bersedekah. Bapak Ibu, jangan nunggu kayu. Ampun, nunggu kayu dulu, enggak bakalan. Kalau awain kayu, sedekah banyak-banyak. Mbak, kok Pak Piti untuk makan saya beli kok kurang. Untuk bisu enggak ada. Keluarkan, tentu seimbang. Kalau ibu-ibu mengeluarkan 1.000 rupiah, Pak Munadi mengeluarkan 1 juta rupiah, sama mungkin pahala si Allah. Bagus sama Pak. 1.000 rupiah pengorbanannya dari 1 juta rupiah. Pak Munadi, berapa tadi? 1 juta rupiah dari, berapa gaji Pak Munadi ya? 100 juta rupiah. Wah. Kalau ibu mengeluarkan 1 juta, bare. Pak Munadi kecil. Gajinya sebagai dirut. Jadi pengorbanan itu jangan, ya ibu kalau dapat uangnya cuma sekian, jangan semuanya, nggak bisa. Sedikit saja, yang penting ikhlas, sampaikan, berikan. Allah melihat, malaikat mencatat,
langsung kita diberi rezeki. Apa saja ibu punya mau, minta kepada Allah dikasih. Ayat Al-Quran kok yang bilang 700 kali. Satu butir menjadi 7 cabang, menjadi masing-masing 100, 700 kali semuanya. Berapa coba perniagaan mana, usaha mana yang untungnya sampai 700 kali dari uang yang dia awali. Ya Pak Dirut aja PT Semen ini modalnya dengan untungnya mungkin cuma nggak sampai 30% kali ya, antara investasi dengan untungnya. 15%. Ini 700%. Bayangin, rugi bagi kita kalau tidak ikut perniagaan yang Allah telah janjikan. Apa itu contoh perniagaannya? Berzakat, infak, dan sedekah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diberkahi dengan zakat yang kita keluarkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyatnya berkah berzakat ya Bapak ya. Jadi kalau sekarang kita lihat beberapa di pemberitaan ada yang menggandakan uang, lipat gandakan uang dengan cara-cara yang tidak benar, yang mengadukan tasyuk kepada dukun paranormal dan sebagainya. Akan lebih baik kita percaya dengan yang dijanjikan Allah kepada kita, lipat ganda untuk usaha kita, untuk rezeki kita dengan cara berzakat. Insya Allah hartanya akan lebih berkah. Mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya terkait tema kita kali ini, berkah berzakat, dipersilahkan. Ya bapak-bapak silakan. Pertanyaan saya untuk zakat infak sedekah ini, apakah sebaiknya disalurkan lewat suatu lembaga yang kredibel atau langsung ke asnaf-asnaf yang mungkin kita tidak mengenalnya? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara ideal, sesuai dengan bagaimana contoh Nabi Muhammad SAW, idealnya itu yang ngatur negara. Idealnya, karena uang zakat itu bisa menjadi ekonomi negara. Ya, kalau bahasa negaranya pajak, tapi kita kan zakat. Jadi pajak kan sama juga, orang menyetor uang ke negara, kita menyetor uang ke negara dalam bentuk zakat. Nanti pemerintah yang mendistribusikan. Cuman untuk ke situ kelihatannya belum. Sehingga muncullah lembaga-lembaga ambil zakat. Itu jalan tengahnya. Negara nggak bisa, nggak tahu kenapa saya tidak tahu, tapi yang jelas lembaga-lembaga ini ada. Kita melalui lembaga. Nah, kalau kita tidak ada lembaga, juga dalam keadaan darurat dan biasa mungkin juga kita bisa mengeluarkan sendiri. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa ngitung. Kalau lembaga kita bisa dihitungin, bisa dibantu. Jadi pada dasarnya ke lembaga silakan. Ada banyak lembaga ambil zakat. Ada juga Basnas nasional, ya Badan Amal Zakat Nasional yang di provinsi, yang di kabupaten kota juga ada. Silakan. Atau di lembaga-lembaga yang swasta yang bukan punya pemerintah juga banyak. Tapi kalau kita ingin sendiri pun tidak ada salah juga. Yang penting sekarang beginilah, yang penting kita berzakat begitu. Tapi pas hitungannya, ya, pas syariatnya. Karena mohon maaf masih ada beberapa yang memahami dengan zakat itu angka-angkanya itu kurang pas, sehingga yang tidak berzakat pun disuruh berzakat, padahal uangnya belum satu nisab. Oke, itu yang paling penting diperhatikan. Ya. Oke, ini sepertinya harus kita perhitungkan lagi ya Pak ya, dipelajari lagi dengan lebih seksama maksudnya. Ya dari pojok sini sudah, pojok kanan bagaimana? Oke, ada Ibu, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang kami muliakan, kami mau bertanya, apakah sah zakat fitrah kita kasihkan kepada orang yang berkekurangan tapi dia tidak melakukan sholat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, kalau pertanyaannya sah atau tidak sah, sebetulnya sah saja. Karena bagaimanapun kita setiap manusia muslim, bahkan anak baru lahir pun, orang tua pun, siapapun, dia harus mengeluarkan zakat fitrah pada saatnya, yaitu menjelang kita Idul Fitri, sholat ya. Kepada siapa? Ya kalau kita mau yang baik, tentu kita pilih orang yang uang itu kalau kita kasih bisa memberikan motivasi dia untuk beribadah. Dan kita pun menjadi
orang yang enak ketika memberi. Tapi kalau misalnya kita ragu, kurang kok, ikut macam, akhirnya kita nggak enak juga. Nah, kita beri saja, itu pun nggak ada masalah. Ya. Ramadan marhaba. Dan pemirsa Padang TV, demikianlah perjumpaan kita dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim Edisi kali ini. Dan seperti yang disampaikan Bapak tadi, yang penting kita berzakat dan yang penting lagi yang perlu kita ingat adalah salah satu budaya yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jangan pernah kita selalu mengadahkan tangan, tapi rajinlah untuk mengulurkan tangan. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Dirut kita yang sudah hadir bersama kita di sini, kemudian jamaah Masjid Jabal Rahmah PT Semen Padang, kemudian staf dan karyawati PT Semen Padang. Saya Ifti Tarabi beserta segenap kerabat kerja yang bertugas undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk